Selamat pagi, kita ketemu kembali di pembahasan materi mata kuliah interaksi manusia dan komputer untuk pertemuan keempat ya. Jadi kali ini saya akan menjelaskan materi pertemuan keempat dengan judul menguji rancangan antarmuka ya. Jadi yang pertama adalah bahwa tujuan pembelajaran dari pertemuan keempat atau materi menguji rancangan antarmuka adalah mahasiswa dapat membandingkan hasil rancangan sistem interaktif ya. Mahasiswa dapat membandingkan hasil rancangan sistem interaktif dengan menerapkan teknik-teknik pengujian usability ya. Nanti kita akan melihat beberapa teknik pengujian usability. Kemudian akan ulasan pakar ya, dan juga survei serta acceptance test ya. Kemudian untuk pembahasannya adalah pengantar, ulasan pakar, usability evaluation, kemudian survei, dan uji penerimaan atau acceptance test. Nah, yang pertama bahwa perlu kita pahami bahwa dalam melakukan untuk menghasilkan sesuatu yang atau katakanlah rancangan antarmuka yang memiliki usability yang baik ya, maka dalam proses rancangan itu perlu dilakukan yang namanya pengujian ekstensif ya. Pengujian secara menyeluruh terhadap setiap rancangan antarmuka yang sudah dibuat gitu ya. Itu perlu dilakukan dengan melakukan pengujian tersebut, maka secara keseluruhan kita bisa memperoleh permasalahan-permasalahan yang muncul ya, permasalahan-permasalahan yang muncul dari rancangan yang sudah jadi sebelum di deliver ke pengguna ya. Kemudian dalam melakukan evaluasi perlu kita perhatikan bahwa yang pertama adalah tahapan perancangan. Kita harus paham bahwa tahapan perancangan itu ada 3 ya. Tahapan perancangan itu ada 3. Yang pertama adalah tahapan perancangan di awal, kemudian di tengah, dan di akhir. Artinya ada 3 fase dalam tahapan perancangan di mana kita bisa melakukan evaluasi. Tapi yang paling baik dalam melakukan evaluasi adalah di awal dan di akhir ya. Jadi di awal kita akan lebih dini atau lebih awal kita mengetahui permasalahan yang berpotensi muncul, kemudian di akhir kita akan mengetahui keberhasilan daripada sebuah rancangan. Kemudian kita juga harus memperhatikan tingkat kebaruan proyek. Artinya apakah rancangan yang sudah selesai kemudian dalam konteks evaluasi kita harus melihat apakah rancangan tersebut ada sesuatu yang baru yang tidak terdefinisi sebelumnya ya. Artinya tidak terdefinisi pada tahap awal, tidak dicantumkan sebagai konsep desain, tapi setelah jadi ada sesuatu yang baru atau yang muncul atau yang konsep yang berbeda dengan konsep awal. Tapi tentu kebaharuan itu adalah untuk meningkatkan kualitas atau usability daripada sebuah rancangan antarmuka. Itu tuh tujuannya. Artinya bukan berarti adanya suatu kebaharuan tapi tidak mendukung pada usability daripada rancangan yang dibuat. Nah, kemudian yang berikutnya adalah jumlah pemakai yang harus diperkirakan ya. Jumlah pemakai harus diperkirakan berapa banyak yang akan menggunakan, karena ini berpengaruh kepada nanti tingkat keberhasilan evaluasi ya, tingkat keberhasilan evaluasi. Kemudian tingkat kritis antarmuka, artinya gini, di pertemuan sebelumnya kita membahas life critical system. Jadi ketika kita berbicara life critical system ada konsep rancangan yang berbeda. Artinya ada beberapa poin-poin yang memang diabaikan
ketika kita merancang sebuah aplikasi atau sistem yang usability-nya adalah life critical system, ya, seperti bencana alam misalnya, ya, aplikasi untuk bencana alam, aplikasi untuk bahaya radiasi misalnya. Jadi mungkin attractiveness atau menariknya sebuah rancangan antarmuka tidak terlalu diperlukan, tapi yang diperlukan adalah kualitas informasi. Jadi artinya kita harus melihat itu untuk tujuan atau kepentingan komersial atau perusahaan juga. Misalnya ada sesuatu yang diabaikan, yang penting mudah dipahami kalau industri misalnya, karena mereka sangat menginginkan biaya pelatihan yang murah gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu juga harus menjadi sebuah perhatian, ya. Jadi artinya tidak selalu sama kriteria evaluasi jika dilihat dari motivasi rancangan di awal, ya. Apakah itu yang terutama untuk yang tingkat kritis antarmuka gitu ya. Nah, kemudian biaya produk dan keuangan yang dialokasikan untuk pengujian, artinya gini, dalam merencanakan suatu evaluasi tentu membutuhkan biaya. Jadi harus dialokasikan dengan sebaik mungkin supaya kualitas pengujian itu atau kualitas evaluasi itu tetap terjaga, ya, tidak menjadi sebuah kualitas tidak dikorbankan karena keterbatasan biaya, atau ya kualitas pengujian tidak dikorbankan karena keterbatasan biaya. Termasuk waktu juga harus dialokasikan, harus disediakan sesuai dengan kebutuhan evaluasi. Artinya jangan terkesan terburu-buru karena waktunya terbatas sehingga kualitas evaluasinya menjadi sangat diabaikan gitu ya, sehingga hasil dari evaluasinya menjadi kurang maksimal gitu ya. Jadi waktu itu harus dialokasikan. Kemudian termasuk juga pengalaman perancangan. Artinya gini, orang yang mengevaluasi adalah memang mereka-mereka yang sudah punya pengalaman di bidang rancangan, ya, di bidang rancangan antarmuka, ya, dan termasuk juga pengalaman dari perancang gitu ya. Artinya yang merancang ini apakah mereka sudah memiliki pengalaman rancangan sebelumnya, sudah memahami belum prinsip-prinsip IMK, prinsip-prinsip antarmuka, pedoman-pedoman antarmuka seperti 8 aturan emas misalnya, apakah mereka sudah memahami atau tidak, ya, supaya lebih mudah dalam memberikan ulasan, ya, atau masalah-masalah yang muncul dari hasil evaluasi. Artinya supaya mudah didiskusikan dengan tim pengembang nantinya, ya, ini perlu. Kemudian dalam melakukan evaluasi, ulasan pakar menjadi salah satu model, ya, model melakukan evaluasi, di mana bahwa secara formal sudah terbukti bahwa ulasan pakar itu cukup efektif, ya, bahwa ulasan pakar itu secara formal sudah terbukti cukup efektif dalam melakukan evaluasi sebuah antarmuka. Oke. Kemudian ulasan pakar dapat dilakukan di awal atau di akhir fase perancangan. Jadi seorang pakar dapat melakukan evaluasi di awal untuk menentukan gambaran memberikan arahan konsep desain, ya. Kemudian di akhir untuk melakukan evaluasi terhadap rancangan yang sudah jadi berdasarkan pedoman di awal misalnya, atau berdasarkan pengalaman mereka dalam melakukan evaluasi perancangan, ya. Tentu dengan pengalaman yang mereka miliki akan bisa memberikan gambaran-gambaran atau masukan-masukan terhadap kualitas antarmuka yang dirancang untuk mencapai usability suatu rancangan antarmuka, ya. Dan keluarannya berupa laporan formal dengan masalah yang ditemui atau rekomendasi perubahan. Jadi artinya mereka juga hasil evaluasi dari seorang pakar itu akan dibuat dalam bentuk laporan. Kemudian tentu direkomendasikan beberapa perubahan-perubahan untuk perbaikan dalam rangka mendapatkan usability yang baik dari sebuah rancangan antarmuka. Nah, kemudian bagaimana seorang pakar melakukan ulasan? Yang pertama adalah evaluasi heuristik, ya, ulasan kesesuaian dengan pedoman atau guideline review, pemeriksaan konsistensi, kemudian
penelusuran kognitif ya atau cognitive walkthrough, kemudian pemeriksaan usability formal. Nah, heuristic evaluation ya. Heuristic evaluation itu apa? Sekelompok pakar menguji antarmuka terhadap prinsip-prinsip usability. Jadi mereka menguji terhadap prinsip-prinsip usability. Misalnya, 8 aturan emas, prinsip cegah kesalahan. Mereka menguji sesuai dengan itu. Ya, pedomannya adalah ke situ. Nah, kemudian teori-teori pendukung seperti yang sudah kita bahas di pertemuan ketiga. Ya. Nah, kemudian bahwa melibatkan 3 sampai 5 pakar ya, itu sudah dianggap mampu atau sudah di apa namanya? Mereka sudah cukup berpotensi untuk menemukan permasalahan-permasalahan perancangan dan usability yang berbeda. Ya, artinya melibatkan pakar pun tidak perlu harus banyak-banyak. Karena ketika mereka dilibatkan juga terlalu banyak, kemungkinan hasil ulasannya juga ya akan terjadi hal yang sama gitu ya. Artinya isunya sama, yang dibahasnya sama gitu ya. Kalau kita lihat contohnya misalnya kalau di dalam sebuah perlombaan, jurinya juga tentu dibatasi. Karena apa? Ya mereka sudah dan apa namanya? Setiap juri juga diminta untuk mempunyai wilayah-wilayah tertentu dalam melakukan ulasan. Jadi tidak ada yang yang bertabrakan lah ulasannya. Bahkan kalau kita lihat misalnya kalau terlalu banyak juga biasanya para juri itu memberikan ulasannya sudah berulang gitu ya, suka berulang. Jadi memberikan ulasan dari ulasan yang sudah diberikan sebelumnya. Jadi itu kalau terjadi apa namanya pakar dalam melakukan ulasan. Jadi 3 sampai 5 pakar itu sudah dianggap cukup untuk menemukan permasalahan-permasalahan perancangan usability yang berbeda. Nah, kemudian ulasan pakar yang berikutnya adalah guideline checklist review. Seorang pakar membandingkan rancangan dengan dokumen pedoman. Seorang pakar membandingkan rancangan dengan dokumen pedoman. Jadi artinya gini, dokumen pedoman ini adalah sebuah dokumen awal yang dituangkan dalam bentuk sebuah katakanlah pedoman yang harus diikuti oleh perancang ya, yang harus diikuti oleh perancang gitu ya. Contoh misalnya kalau membuat sebuah bangunan gitu ya, tentu awalnya kan dibuat dulu konsepnya, blueprintnya gitu ya. Nah itulah yang dijadikan oleh para tukang ya, tentu yang membuat blueprint ini kan misalnya arsiteknya gitu ya. Nah itulah yang harus dipedomani oleh tukang untuk membangun struktur bangunan tersebut gitu loh. Artinya jangan melenceng dari situ. Itulah jadi seorang seorang arsitek nanti akan melihat oh ini dibangun dengan sesuai dengan apa rencana awal. Misalnya ketinggiannya, lebarnya, kekuatannya akan karena artinya ketika didesain itu sudah disesuaikan dengan usability daripada sebuah bangunan. Kalau misalnya toko ya toko, rumah rumah bertingkat 2 atau 3 misalnya, pondasinya harus seperti apa gitu ya. Itu sudah disesuaikan dengan usability-nya. Jadi itulah yang digunakan oleh pakar dalam melakukan pedoman dengan model guideline checklist review. Kemudian kalau di dalam konteks rancangan antarmuka misalnya yang dilihat adalah formatnya seperti apa di awal, apakah sesuai dengan yang sudah ditetapkan di awal, navigasi, konteks, kemudian workflow. Jadi seperti itu, ya. Misalnya fontnya berapa, font type-nya apa gitu ya. Sesuai nggak dengan pedoman yang sudah dibuat gitu ya. Kalau tidak sesuai ya tentu si pakar akan bisa memberikan temuan-temuan yang nantinya juga akan dilaporkan kenapa berubah, kenapa seperti ini kan begitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah penelusuran kognitif atau cognitive walkthrough di mana metode ini memungkin apa namanya dilakukan oleh seorang pakar dengan cara melakukan pengujian di mana dia bertindak sebagai seorang pengguna ya. Cognitive walkthrough ya, suatu model di mana seorang pakar memberikan ulasan ya, di mana dia langsung menggunakan rancangan antarmuka yang ada. Kemudian dia tentu membuat suatu ulasan dari hasil pengalaman dia ketika menggunakan rancangan tersebut. Jadi dia berperan sebagai seorang pengguna lah seperti itu sederhananya ya. Kemudian itulah metode seorang pakar dalam melakukan ulasan ya. Kalau kita ulang tadi ada 5 metode yang digunakan oleh seorang pakar dalam melakukan ulasan. Yang pertama adalah ya, evaluasi heuristik, kemudian ulasan kesesuaian dengan pedoman,
pemeriksaan konsistensi ya, kemudian penelusuran kognitif dan pemeriksaan usability formal. Nah, yang berikutnya adalah melakukan uji dan laboratorium usability. Nah, sebenarnya konsep uji laboratorium usability ini adalah adanya sebuah ruangan ya, ruangan laboratorium usability yang didesain dengan model kalau saya lihat perlihatkan di gambar ini ketentuannya ada beberapa ya, ruangan 3x3, 2 ruangan dibatasi kaca satu arah ya. Kemudian satu ruangan untuk ruang kerja peserta, satu ruangan untuk pengamat atau observer. Siapa saja observer ini, bisa perancang, bisa manajer, bisa pelanggan. Kalau untuk ruang kerja peserta itu adalah nanti yang menggunakan rancangan yang sedang diuji atau yang akan diuji. Nah, kemudian dalam uji usability ini memberikan konfirmasi kemajuan yang mendukung dan rekomendasi perubahan yang spesifik. Artinya ketika contohnya gini, kenapa dibilang spesifik? Karena apa? Ketika saya menggunakan sebuah rancangan antarmuka, maka saya secara langsung menemukan hal-hal yang katakanlah mengganggu saya dalam menggunakan atau memahami antarmuka yang sedang saya gunakan. Artinya langsung pada pokok-pokok persoalannya. Oh, ini kurang ini, oh ini harus begini. Harus ada pedomannya supaya saya user tidak salah. Paling tidak ada yang memberikan informasi sederhana misalnya. Itu adalah potensi masukan atau penemuan-penemuan yang diperoleh oleh si user ketika menggunakan model uji usability dalam sebuah laboratorium usability. Nah, kemudian bahwa uji usability tidak hanya mempercepat proses, tapi juga menghasilkan penghematan biaya yang dramatik. Jadi, ya karena kita langsung mengundang seorang volunteer untuk menggunakan sebuah rancangan dan dilakukan dalam ruangan, artinya tentu bisa saja menghemat biaya yang sangat besar. Ya, kemudian kalau kita lihat secara konsep ruangannya, ya contoh laboratorium usability, ini adalah ruangan yang dibilang tadi 3x3 sebanyak 2 ruangan ya. Kalau ini adalah additional observer area, ini tambahan. Kemudian di mana disinilah mereka observer seperti pelanggan, perancang, manajer tadi ya dalam ruangan ini, di mana mereka bisa melihat perilaku atau tingkah laku dari setiap partisipan yang sedang menggunakan rancangan yang sedang kita uji. Jadi mereka ini adalah kaca gitu ya. Jadi mereka bisa melihat ke dalam. Makanya dari dikatakan bahwa ruangan ini disekat oleh kaca dengan view satu arah. Jadi hanya dari sini yang bisa melihat ke sini. Dari sini dari partisipan ke observer tidak bisa melihat. Supaya mereka tidak merasa diamati itu. Jadi itu tujuannya seperti itu. Oke. Nah, kemudian ini kalau dibuat dalam bentuk visual ya, yang sedang diamati adalah ini. Ya, jadi pola tingkah laku dari si observer si partisipan inilah yang diamati ketika dia sedang menggunakan sebuah rancangan antarmuka dalam komputer ini. Kemudian mereka ini mengamati ya. Kemudian ya tentu ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam proses uji usability. Ini kalau di breakdown beberapa ruangan ya, dan peralatan-peralatan yang dibutuhkan ya. Oke, kemudian ini adalah tata cara memilih peserta untuk uji usability. Artinya harus ada ketentuan dalam memilih seorang peserta untuk melakukan uji usability sebuah rancangan antarmuka. Yang pertama adalah bahwa peserta dipilih mewakili komunitas pemakai dengan memperhatikan. Artinya dia dipilih dari komunitas pemakai antarmuka maksudnya ya, pemakai aplikasi dengan memperhatikan beberapa hal seperti pemahaman mengenai komputer. Artinya jangan lagi yang baru belajar misalnya, karena akan beda nanti tingkah laku atau pola daripada si orang yang baru belajar dengan yang sudah paham menggunakan komputer. Pengalaman mengerjakan tugas juga, artinya jangan yang baru belajar atau tidak tahu sama sekali mengenai tugas yang akan diuji atau yang digunakan atau yang dikerjakan dalam sebuah aplikasi, karena ekspresinya akan beda ya, kecepatannya juga akan beda. Oke, kemudian motivasi dan pendidikan.
ya. Kemudian kemampuan bahasa alami yang digunakan dalam antarmuka. Artinya kemampuan bahasa alami yang digunakan dalam antarmuka adalah bahasa yang digunakan dalam antarmuka tentu harus dipahami oleh si partisipan. Contoh misalnya, eh, ya di rancangannya pakai bahasa Inggris tapi dia nggak paham bahasa Inggris, ya kan akan menjadi kendala dan menjadi suatu kesulitan bagi kita. Kenapa dia tidak mau menggunakan, kan gitu ya? Apakah karena antarmukanya yang tidak baik atau karena dia tidak paham bahasanya, kan begitu ya? Jadi kemampuan bahasa alami yang digunakan dalam antarmuka. Kemudian peserta uji usability harus diberitahu bahwa bukan mereka yang diuji, ya. Peserta uji usability harus diberitahu bahwa bukan mereka yang diuji, tetapi software dan antarmuka pemakai, ya, software dan antarmuka pemakai. Jadi supaya apa? Karena beda, psikologisnya beda. Ketika kita tidak beritahu, maka mungkin saja dia merasa, oh saya sedang diuji, karena secara psikologis kan, karena dia berada dalam suatu ruangan tertutup dan tidak dan sedang diamati, maka dia mungkin akan merasa ada rasa nervous atau grogi gitu ya. Tapi supaya menghindari hal-hal seperti itu harus diberitahu kepada si partisipan bahwa bukan dia yang diuji tapi software dan antarmuka pemakai lah yang diuji. Artinya supaya dia lepas gitu ya. Kemudian keikutsertaan dalam uji usability adalah sukarela dengan perjanjian terlebih dahulu, ya. Keikutsertaan dalam uji usability adalah sukarela dengan perjanjian terlebih dahulu. Jadi supaya tidak merasa apa namanya, oh supaya nanti saya dapat sesuatu maka saya nilai yang baik-baik aja deh, kan gitu ya. Atau saya berikan penilaian yang bagus-bagusnya saja. Kalau ada yang jeleknya nggak usah saya sebutkan, nanti takutnya mereka tidak enak sama saya, misalnya seperti itu. Jadi nggak usah. Artinya harus disampaikan bahwa ini adalah sukarela tanpa ada take and give gitu ya. Katakanlah apa yang dia rasakan gitu ya. Harus kita minta seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa ketentuan lagi ya, bahwa eh, melibatkan 4 sampai 5 pengguna dalam evaluasi interaksi itu sudah dapat menyelesaikan kasus-kasus nyata. Artinya tidak perlu terlalu banyak-banyak. 4 sampai 5 itu dianggap sudah cukup untuk menyelesaikan kasus-kasus nyata dengan berbagai berbeda-beda temuan, misalnya seperti itu. Lakukan tes sedini mungkin ya dalam tahapan perancangan dan apa namanya? Dan ya, lakukan tes sedini mungkin dalam tahapan perancangan seperti dalam bentuk paper prototype, wireframe, apa HTML mockups gitu ya. Nah, kemudian lakukan pencatatan ya, log selama pengujian, ya, lakukan pencatatan, artinya dokumentasikan lah, baik dalam bentuk catatan maupun dalam bentuk rekaman video, supaya nanti itu bisa kita gunakan lagi untuk mereview kembali hasil pengujian tersebut, kata seperti itu ya. Jadi kemudian ukur kepuasan pengguna dengan online feedback questionnaire, ya, artinya kita bisa melakukan mengukur kepuasan pengguna dengan menggunakan atau menyebar sebuah kuesioner melalui secara online misalnya, ya. Kemudian diskusikan setiap permasalahan-permasalahan yang muncul selama pengujian tersebut, serta rekomendasi-rekomendasi terkait usability dengan tim pengembang. Artinya tidak hanya sekedar didokumentasikan saja, tapi juga harus tindak lanjutnya adalah harus didiskusikan dengan tim pengembang terkait dengan usability daripada rancangan antarmuka yang sudah didesain. Terus kemudian mengapa hanya melibatkan 4 sampai 5 peserta? Ini pertanyaannya. Karena tadi dikatakan 4 sampai 5 peserta itu sudah cukup. Nah, menjadi pertanyaan berikutnya adalah mengapa hanya melibatkan 4 sampai 5 peserta? Menguji dengan 5 orang ya yang mewakili pengguna itu biasanya cukup untuk mengungkapkan 90% atau lebih permasalahan-permasalahan usability. Jadi mungkin ini sudah melalui sebuah apa namanya pengujian bahwa 4 sampai 5 peserta itu katanya sudah cukup mewakili pengguna ya, untuk mengungkapkan 90% lebih permasalahan-permasalahan usability. Karena alasan lain adalah bahwa semakin banyak users itu semakin banyak waktu yang dibutuhkan ya, more time plus more expense ya, more expense, kemudian plus repeated usability issue. Artinya
Semakin banyak user, yang terjadi adalah waktu yang kita butuhkan semakin lama, biaya yang kita keluarkan semakin banyak, dan dimungkinkan akan terjadinya pengulangan isu. Artinya ulasannya ya ada yang sudah diulas oleh yang lain, diulas lagi oleh peserta lain gitu. Terjadi pengulangan isu usability ya. Kemudian peserta yang lain bisa digunakan atau dilibatkan dalam pengujian selanjutnya terhadap antarmuka pemakai yang sudah diperbaiki ya. Jadi gitu. Jadi peserta yang lain bisa dilibatkan untuk pengujian selanjutnya terhadap antarmuka pemakai yang sudah diperbaiki gitu. Pengujian yang dilakukan secara beberapa kali sangat berguna untuk memperbaiki rancangan dan bukan hanya mendokumentasikan kekurangan-kekurangannya saja. Jadi pengujian itu tentu dilakukan untuk memperbaiki jika ada temuan-temuan atau masalah-masalah dalam rancangan antarmuka ya. Jadi bukan hanya sekedar didokumentasikan saja itu maksudnya. Kemudian eh beberapa teknik laboratorium usability, artinya ini harus disepakati dengan partisipan tadi atau yang kita minta untuk menguji sebuah antarmuka, di mana kita meminta pemakai untuk mengucapkan apa saja yang mereka pikirkan dan akan mereka kerjakan gitu loh. Artinya ketika dia sedang menggunakan antarmuka, sedang menguji gitu ya, mencoba gitu ya, kita minta dia untuk mengungkapkan, "Aduh, kok begini?" misalnya. Artinya dia lepas saja, bersuara saja supaya nanti bisa didengar melalui atau bahkan berdiskusi dengan temannya, karena dikatakan di sini menggunakan dua peserta bekerja sama untuk mendukung bicara. Jadi berdiskusi atau berbicara satu sama lain terhadap temuan-temuan mereka dalam selama melakukan menggunakan antarmuka yang ada gitu ya. Jadi kita minta dia untuk peserta itu untuk mengungkapkan apa yang dia rasakan ketika menemukan hal-hal yang tidak bagus dalam sebuah rancangan, atau juga hal-hal yang menurut mereka sudah cukup baik gitu ya. Karena semuanya nanti kan direkam gitu ya. Itulah yang nanti digunakan oleh para observer atau pengamat untuk mereview dalam mengevaluasi rancangan antarmuka tersebut dengan metode teknik laboratorium ini ya. Memvideokan kegiatan peserta untuk dilihat lagi kemudian itu tadi. Kemudian setelah apa namanya dilakukan kegiatan teknik laboratorium usability ini, uji usability di lapangan juga bisa dilakukan ya. Uji usability di lapangan adalah maksudnya kita melakukan pengujian langsung di lapangan atau di lokasi, atau dikatakanlah kalau itu kantor ya di kantor gitu ya. Terus supaya eh, kita mendapatkan lingkungan yang lebih realistik gitu ya. Jadi ketika kita menguji di lapangan, kita memperoleh apa namanya suasana lingkungan kerja yang lebih realistik ya dalam periode waktu tertentu. Artinya kita uji katakanlah seminggu 2 minggu di lokasi kantor yang akan diuji coba atau yang nanti akan diterapkan gitu ya, sehingga kita bisa melihat bagaimana kesibukan dari pengguna, bagaimana kepadatan pekerjaannya, bagaimana waktu kerjanya. Jadi nanti kita akan bisa melihat secara realistik bagaimana ketika nanti diuji di lapangan dan sebelum nanti akan digunakan juga secara langsung gitu ya. Jadi kalau berbeda kalau di laboratorium mungkin kita tidak melihat bagaimana kepada kesibukan si peserta, si pengguna nantinya, karena konteksnya kan hanya sekedar menguji tanpa mengerjakan hal-hal lainnya gitu. Nah, kemudian metode lain dalam melakukan evaluasi adalah survei. Nah, survei itu tentu juga harus kita perhatikan bahwa survei itu akan berhasil jika apa? Jika tujuan yang jelas di awal, gitu ya. Tujuan yang jelas di awal. Kemudian eh, pengembangan hal-hal terfokus yang membantu mencapainya. Artinya gini, kalau kita ingin melakukan survei, maka tentu kita harus tentukan dulu tujuan kita mau ngapain, gitu ya. Survei ini kan pada prinsipnya kita meninjau ke lapangan ya, dan melihat mengamati secara langsung bagaimana penggunaan antarmuka misalnya ya. Kemudian kita nanti akan minta evaluasinya seperti itu ya. Nah, eh
Tujuan survei dapat dikaitkan dengan model objek aksi interaksi. Jadi bagaimana sebuah objek, kemudian bagaimana sebuah aksinya dilakukan terhadap objek dalam sebuah interaksi. Jadi pemakai dapat ditanyakan kesan subjektifnya seperti apa tentang aspek antarmuka yang mereka gunakan. Jadi bisa kita tanyakan secara langsung. Kemudian tujuan survei lain selain untuk bisa mendapatkan kesan subjektif daripada user atau pengguna di lapangan terhadap sebuah antarmuka, tentu tujuan survei yang lain yang bisa kita peroleh adalah latar belakang ya, seperti pengguna, umur pengguna, asal pengguna, jenis kelamin pengguna, pendidikan pengguna, penghasilannya. Karena keanekaragaman user itu kan mempengaruhi apa namanya usability eh, usability daripada sebuah antarmuka di pertemuan pertama ya, interaksi manusia dan komputer dalam hal usability-nya. Kita harus memperhatikan keanekaragaman ini. Karena kadang-kadang antarmuka yang baik ketika digunakan oleh latar belakang, katakanlah latar belakang umur misalnya, itu juga bisa menjadi tidak baik kan gitu ya. Tapi bagi sebagian yang masih katakanlah yang muda, mungkin juga justru lebih baik gitu ya. Jadi artinya berbeda lah, berbeda ya. Evaluasi dan kebutuhan disability juga tentu berbeda. Kemudian pengalaman dengan komputer ini juga menjadi suatu survei yang bisa data survei yang bisa kita peroleh. Tanggung jawab pekerjaan, gaya kepribadian, alasan tak menggunakan antarmuka kenapa, kita bisa tanyakan langsung. Terkadang karena saking sibuknya malah dia lebih memilih manual saja, nanti baru diinput ke komputer misalnya ya, karena kesibukan atau karena kepadatan atau load kerjaannya yang sangat tinggi misalnya ya. Terkadang dia merasa menggunakan komputer menjadi lebih lama kan, jadi itu bisa kita peroleh datanya. Kemudian keakraban dengan fitur, kemudian perasaan setelah menggunakan antarmuka, ini juga bisa kita peroleh datanya setelah melakukan survei ya. Kemudian yang berikutnya adalah uji penerimaan atau acceptance test. Uji penerimaan ini adalah untuk proyek implementasi besar biasanya ya, di mana klien biasanya menentukan tujuan objektif dan terukur untuk kinerja hardware dan software. Jadi biasanya sebelum aplikasi atau sebelum sebuah sistem di apa namanya implementasikan, terlebih dahulu dilakukan uji penerimaan. Supaya apa? Supaya kalau perusahaan biasanya meminimalisir cost gitu ya. Terus masalah penggunaan waktu juga, karena mereka sangat apa namanya, masalah waktu itu menjadi sesuatu yang sangat concern gitu ya, karena produktivitas terganggu ketika mereka terlalu banyak mengurusi masalah sistem yang katakanlah uji coba dan apa implementasi yang berlarut-larut misalnya seperti itu. Jadi sebelum benar-benar akan diimplementasikan, biasanya mereka melakukan uji penerimaan ya, dan biasanya itu tidak langsung ke dalam apa namanya uh, tidak langsung secara run atau secara live ke tugas-tugas yang mereka bisa kerjakan gitu ya. Nah, termasuk untuk melihat kinerja hardware dan software mereka yang sudah dibuat. Karena bisa saja dari hasil uji penerimaan ini ada perubahan-perubahan ya, artinya oh ternyata perangkat yang ada di dalam di komputer di kantor itu tidak terlalu cukup baik untuk mendukung software yang ada misalnya, sehingga perlu dilakukan apa namanya perubahan-perubahan mendasar seperti itu. Nah, kemudian jika produk gagal memenuhi kriteria penerimaan, sistem harus perbaiki sampai berhasil. Nah, itu dia. Apakah nanti atau bergening lah, apakah nanti ketika sistem sudah jadi, sistemnya yang harus di downgrade misalnya, atau perangkat kerasnya yang harus di upgrade gitu ya, supaya saling mendukung, saling menunjang ya. Dan itu biasanya diketahui pada saat uji penerimaan. Jadi jangan langsung diimplementasikan. Kemudian kriteria terukur dari antar pemakai adalah kelima faktor manusia terukur ya. Kemudian masih ingat ya, kelima faktor manusia terukur ya. Konsistensi, apa, rangi peningkatan jangka pendek gitu ya. Ada 5 yang di pertemuan kedua kalau nggak salah ya. Oke, enggak pertemuan pertama, kelima faktor manusia terukur. Kemudian setelah uji penerimaan berhasil, maka uji lapangan.
lanjutannya kan gitu ya. Setelah uji penerimaan berhasil, maka uji lapangan dapat meningkatkan apa? Supaya apa? Metode pelatihannya bagaimana yang tepat ya, karena udah masuk ke lapangan gitu ya. Metode pelatihan supaya maksimal ya, supaya maksimal pelatihannya harus seperti apa pelatihannya, menentukan jam pelatihannya, kapan waktu pelatihannya, kemudian materi tutorialnya sudah adakah ya. Terus prosedur bantuan karena sudah di lapangan, mungkin yang implementornya tidak selalu di lapangan, bagaimana cara apa namanya, pengguna untuk mendapatkan bantuan kalau mereka mengalami kendala dalam menggunakan sistem. Kemudian metode pemasarannya seperti apa dan strategi publikasinya bagaimana. Ini adalah tindakan berikutnya setelah uji penerimaan berhasil ya, atau hal-hal yang perlu dibahas kemudian setelah uji penerimaan berhasil. Ya, saya kira itu materi kita untuk yang keempat dengan topik menguji rancangan antarmuka. Jadi sebelum sistem itu diterapkan, tentu dilakukan pengujian atau evaluasi terhadap sebuah rancangan antarmuka supaya goalnya terlihat jelas, yaitu usability, memiliki usability yang baik gitu ya, sesuai dengan kebutuhan dari setiap user atau pengguna. Sekian dan terima kasih. Jika ada hal-hal yang mau ditanyakan, eh, nanti bisa dilanjutkan melalui grup WA kita atau kita. Oke, untuk pertanyaan-pertanyaan lanjutannya, mudah-mudahan apa yang sudah saya jelaskan tadi bisa dipahami. Dan kalaupun masih agak kurang langsung bisa dipahami, mungkin video ini bisa diulang kembali. Sekian dan terima kasih dan sampai ketemu di pertemuan berikutnya.